Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah hendak melaksanakan sholat berjamaah dan menjadi imam di Madinah, di Masjid Nabawi. Saat itu Rasulullah menghadap kepada para jamaah. Nampaknya merasa gelisah Rasulullah karena biasa ada satu sahabat yang duduk di sebelah kanan di pojok paling depan, ternyata tidak nampak. Siapakah gerangan? Dialah Sa'ban. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah kamu di mana Sa'ban? Aina Sa'ban?" Para sahabat menjawab, "La adri ya Rasulullah." Aku tidak mengerti, aku tidak tahu di mana sekarang Sa'ban. Kemudian larutnya waktu, kemudian menyuruh muadzin untuk berqomat, dan qomat, kemudian sholat subuh dilaksanakan saat itu. Hadirin yang berbahagia, setelah sholat subuh selesai, Rasulullah sunnahnya biasa berbalik kepada jamaah. Kemudian Rasulullah bertanya kembali pada para sahabat, "Wahai para sahabat, siapakah yang tahu di antara kalian di mana Sa'ban? Di mana rumahnya Sa'ban?" Ada seorang sahabat yang mengacukan tangan, "Saya ya Rasulullah tahu rumah Sa'ban, tapi ya Rasulullah rupanya dari tempat ini agak jauh." Tak mengapa, mari kita setelah sholat kita berangkat menuju rumah Sa'ban. Hadirin pemirsa yang berbahagia, betapa dahsyatnya keimanan Sa'ban dan kemuliaan hatinya. Ternyata Rasulullah dan para sahabat berjalan sampai dengan di depan rumahnya Sa'ban, sekitar sholat duha abdul-abdulnya. Artinya bahwa perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah dari Masjid Nabawi itu sampai dengan rumahnya Sa'ban itu memakan waktu kurang lebih 3 jam hadirin. Kemudian Rasulullah menyapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dijawablah oleh penghuni rumah itu. Ternyata dialah seorang istri Sa'ban. Membuka pintu, kemudian mengucapkan salam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Wahai Rasulullah, alhamdulillah Rasulullah telah tiba dan para sahabat sekalian selamat datang. Kemudian Rasulullah bertanya pada istrinya Sa'ban, "Apakah Anda istri Sa'ban?" "Betul ya Rasulullah." "Di mana sekarang Sa'ban?" Kemudian wanita itu menunduk sejenak dan hampir meneteskan air mata. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sa'ban telah dipanggil Allah pada saat dia telah melaksanakan sholat tadi, dan dia tidak mampu untuk berjalan sedikit pun menuju Madinah. Biasanya tiap saat dia berjalan, sebelum subuh dia sudah berada paling depan di Masjid Nabawi itu. Namun hari ini ya Rasulullah, dia tidak mampu untuk bergerak melangkahkan kakinya menuju Nabawi ya Rasulullah. Namun wahai Rasulullah, aku mendengar di saat-saat sakaratul maut seakan-akan ada 3 penyesalan. Namun hadirin, 3 penyesalan ini adalah penyesalan yang positif, penyesalan yang betul-betul menunjukkan bahwa mengapa tidak optimal melakukannya pada saat kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Rasulullah bertanya, "Apakah itu?" Dia menyatakan, "Aduh, kenapa enggak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?" Itulah ya Rasulullah,
sehingga aku sampai sekarang tidak mengerti tentang 3 kalimat itu. Rasulullah tersenyum, kemudian menjelaskan di hadapan para sahabat. Tahukah kalian para sahabat, 3 penyesalan itu bukan penyesalan yang merupakan penyesalan yang sebagaimana biasa orang awam, tapi penyesalannya dia belum begitu optimal sekali melakukannya. Yang pertama adalah, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Padahal Sa'ban itu sudah berjalan jauh, kurang lebih 3 jam sampai dengan Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat berjamaah. Namun begitu dibentangkan surganya, masih ada yang lebih indah lagi. Sehingga dia berkata, mengapa tidak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh aku mendapatkan surga yang ini, yang di atasnya, subhanallah. Yang kedua hadirin, aduh kenapa tidak yang baru? Suatu ketika hadirin, Madinah saat itu sedang kondisinya dingin, mencekam. Kemudian Sa'ban hendak berangkat menuju Madinah, kemudian balik kembali dan memakai pakaian yang double. Pakaian yang pertama adalah yang baru, pakaian yang doublenya untuk menghalau kedinginan itu yang lama. Suatu ketika di tengah perjalanan ada seorang kakek-kakek yang merintih kedinginan. Kemudian dia lepaskan bajunya, gamisnya, dan dia pakaikan pada kakek-kakek tadi untuk melakukan bagaimana menyembuhkan kedinginan itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Makanya dia, aduh kenapa tidak yang baru? Padahal masih ada yang baru hadirin. Nah hadirin yang berbahagia, aduh kenapa tidak semua? Suatu ketika hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Sa'ban telah pulang ke rumah, kemudian istrinya menyiapkan sepotong roti untuk sarapan pagi. Suatu ketika ada yang mengetuk pintunya. Siapa gerangan? Dialah orang miskin yang sudah 3 hari tidak makan. Kemudian dia berbagi dan memotongnya sama besar. Sepotongnya dia kasihkan kepada seorang miskin tadi. Kemudian sebagian dimakannya oleh Sa'ban. Padahal saat itu dibentangkan surganya. Kalau kalian memberikan semuanya, Masya Allah, surga yang akan diperolehnya akan lebih indah, lebih baik daripada itu. Makanya, kenapa tidak aku berikan semua? Itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Peristiwa itu hadirin, sejarah itu yang Rasulullah bentangkan pada peristiwa itu, minimal ada 5 pelajaran bagi kita hadirin. Pertama adalah senantiasa kita istiqomah, teguh pendirian dalam kebenaran dan kebaikan. Terus kita melaksanakan ibadah walaupun jauh, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, sabar. Istiqomah harus dibarengi dengan sabar. Karena ketika teguh pendirian ini tidak barengi dengan sabar, pasti halangan dan rintangan dengan sabar ini akan ternyahkan, dan kita akan terus melakukan bagaimana istiqomahnya dengan kesabaran ini. Berikutnya hadirin, peduli dia empati. Ketika melihat kanan kiri depan belakang ada yang perlu bantuan, maka dia bantu. Apa yang bisa saya berikan untuk orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain hadirin. Yang kelima adalah setelah peduli, dia adalah ikhlas. Keempat-empatnya harus dibungkus dengan ikhlas. Dia ikhlas setelah dia peduli. Yang keempat adalah sodako hadirin, maaf. Yang keempat adalah sodako, dia berbagi. Dia memiliki empati. Bagaimana orang lain bisa merasakan nikmatnya seperti apa yang dirasakan oleh kita. Itu adalah sodako, dan dahsyat manfaat dari sodako. Insya Allah manfaat sodako itu mampu menghapus semua dosa dan kesalahan kita dan memberkahkan rezeki kita hadirin. Yang kelima tadi adalah ikhlas. Dia ikhlas apa adanya. Dia lakukan semua itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Li'a'la kalimatillah, untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hadirin yang dimuliakan Allah, kisah dari seorang sahabat
yang tidak begitu menonjol tapi begitu dahsyat amalannya, sehingga dia mampu untuk mengamalkan bagaimana Rasulullah memberikan contoh keteladanan pada Sa'ban, dan Sa'ban mampu untuk mengimplementasikan kisah itu dengan baik. Tentunya mari kita ambil, mari kita petik, mari kita laksanakan dari kisah dan contoh tersebut. Semoga Allah merahmati meridhai kita semua, menjadikan diri kita senantiasa istiqomah teguh pendirian dalam kebaikan, melaksanakan apa saja yang kita lakukan demi ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.